Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat, saatnya saya akan mendesimasikan atau pengimbasan budaya positif modul 1.4 kepada rekan-rekan teman sejawat di komunitas belajar gugus 4 SDN Panunggangan 9 Pinang, Kota Tangerang. Bersama saya, Agus Sutanto, SDN Panunggangan 9, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Tangerang. Berikut adalah pengimbasan budaya positif bersama rekan-rekan guru SDN Panunggangan 9, Senin 19 Agustus 2024 di ruang kelas 6A. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan 6 dalam acara pengimbasan apa tadi? Budaya positif. Budaya positif baik di kelas maupun sekolah. Ya. Terima kasih juga pada rekan-rekan guru yang sudah bersedia hadir. Nanti tolong diperhatikan apa yang dibicarakan oleh narasumber dari teman kita juga Pak Agus, biar Ibu dan Bapak memahami. Ya, tolong jangan tidak diperhatikan. Kalau memang istilahnya tidak memahami, bisa bertanya. Jadi nanti bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Ya, itu aja sih poinnya dari Ibu. Kalau seandainya kebanyakan nanti kan udah waktunya juga udah siang ya. Ibu cukupkan sekian. Ibu kembalikan ke narasumber langsung. Silakan. Makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk rekan-rekan guru hebat SDN Panunggangan 9. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan desiminasi, yaitu pengimbasan tentang budaya positif di kelas dan juga budaya positif di sekolah. Sebelum saya melaksanakan pengimbasan tersebut, saya ada ice breaking sebentar ya. Jadi contohnya seperti ini. Saya menyebutkan nama buah ya. Misalkan apel. Huruf belakangnya apa? L. Kalau saya tunjuk Budina, berarti Budina harus menyebutkan nama buah yang belakangnya yang dimulai dari huruf L. Lengkeng misalkan. Contoh ya. Nah, lengkeng huruf apa? G. Ibu nunjuk Busri. Berarti Busri harus menyebutkan. Ibu nggak usah nyebutin nama G gitu, nggak usah. Biar memperhatikan. Oh, G. Berarti G itu otak saya kagak sama. Nah, baik ya. Tapi bukan nama buah-buahan ya, yang gampang aja. Baik, saya akan mulai dengan nama. Harus kena semua ya. Satu kelas harus kena. Dan nunjuknya silakan. Dari Busri nanti nunjuk siapa, Bu Sutina nunjuk siapa, terserah. Baik, saya akan mulai dari nama-nama hewan atau binatang yang saya awali dengan, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, terserah. Cakupannya luas ya. Saya bukan cakupannya luas. Enggak, kalau bahasa Indonesia yang ini kan bahasa Indonesia bisa ya. Contoh, saya ambil binatang yang paling besar punya belalai, namanya gajah. Saya tunjuk Bu Ulul. Gajah. Ayo. Huruf terakhirnya H. Nama binatang, stop. Nama binatang yang menggunakan huruf H. Ya, silakan tunjuk temannya. Bulun? Ular. Harimau, ular. Good, ayo R, terus cepet. Bupar. Nama hewan di huruf R. Rusa. Oke. Ibu tunjuk siapa? Bu Suryati. Bu Suryati. Nama hewan yang huruf pertamanya huruf A. A. Ayam. Siapa lagi? Tunjuk siapa? Yang belum? Bu Aam. Monyet. Ya, terus. Terus nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Bu Lala. Tikus.
Tikus. Mau nunjuk siapa, Bu Lala? Bu Sri. S. Ayo. S. Apa itu? Singa. Nunjuk siapa? Yang belum. Bu Ulu, Bu Is. A. Singa. Anoa. A lagi. Nunjuk siapa? Bu Asih. Ya, oke. Angsa. A lagi. Nunjuk siapa? Bu Sitina. Anoa sudah, Angsa udah. Ayam udah belum ayam? Ayam udah. Hah? Anjing. Berarti pakai huruf G. Nunjuk siapa yang belum? Ibu. G. Banyak Bu G. Huruf G. Ayo, huruf G. Gorila tuh tangan luar biasa. Keren. Sudah ya, rankingnya. Satu lagi. Baik. Enggak. Baik, sudah ya. Sekarang karena kita akan bicara budaya positif. Antara kata budaya dan positif. Dua kata yang disatukan menjadi budaya positif. Boleh satu kata tentang kalimat atau kata positif. Mulai dari Budina. Kata positif. Satu kata aja. Ya, ayo silakan. Satu kata positif. Kata. Baik. Nggak, positif. Hah? Terpuji. Baik, kata positif. Udah, baik, sudah. Yang lain. Ayo, pikirkan satu kata positif. Banyak. Membaca, itu kata kerja, kata positif. Semangat. Satu kata positif. Silakan lagi. Ayo. Rajin. Good. Badai. Pandai. Oh, pandai, keren badai. Ya, silakan. Tidak putus asa. Oke, tidak putus asa. Boleh satu rangkaian kata. Silakan, Bu Lul. Cantik. Ya? Apa? Cantik. Oke, baik, kata positif juga. Cantik. Ada lagi, Bu Lala? Giat. Yang berhubungan dengan sekolah, Bu Asih. Ayo. Sukses. Bu Sri. Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu kata positif. Ayo, kata positif. Kata kerja disiplin. Apa, Bu? Ya, apa? Disiplin. Bu, sudah. Siapa yang belum? Nah, itu tadi namanya kata-kata positif. Dalam pembelajaran budaya positif, nanti kita akan belajar tentang hal-hal semua tentang yang positif. Oke. Baik. Silakan Bu Aam, lanjutkan. Teman-teman, kita akan melaksanakan elaborasi pemahaman yaitu modul 1.4 tentang budaya positif, ya. Ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPD, Dia Sasmiati Rajasa dan Dr. Murti Ayu Wijayanti, ya, yang banyak mengadap teori-teori dari luar juga. Next, Bu Aam. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ya, capaian kompetisi lisan, capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Karena waktunya tidak panjang dan slide-nya itu sekitar 45 slide, saya agak cepat ya. Oke, next, Bu Aam. Oke, kompetisi adalah guru memahami pentingnya mengetahui belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara umum. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah, berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai universal. Next, Pak. Silakan. Nah, udah langsung diikut aja, Bu. Ibu sini aja, Bu. Ini aja. Pakai ini. Baik, slide keempat ya. Kompetensi lulusan. Ya, guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan aman dan nyaman dan mampu menggerakkan komunitas. Ini sudah, Bu. Selanjutnya, Bu. Boleh pakai ini aja. Nah. Ya. Nah, kita akan awali pembelajaran budaya positif di sekolah dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ada 3 pertanyaan pemantik. Saya mengharapkan teman-teman yang ada di sini silahkan memberikan tanggapannya. Silahkan. Siapa yang memberikan tanggapan? Ayo.
Bu Sri, Bu Parwanti. Ya, oke. Satu-satu ya. Oke. Yang pertama silakan Bu Parwanti. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yes. Menurut saya dapat. Dapat. Karena kita Good. harus memberikan, bukan berarti hukuman sesuatu yang memberatkan anak. Yap. Tapi contoh, anak terlambat, kita tegur, suruh berdoa sendiri karena teman-teman yang sudah berdoa, itu merupakan suatu hukuman yang mungkin besok biar tidak terulang kembali. Oke, tepuk tangan doang Bu Parwanti. Terima kasih. Next, sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Apakah seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Disiplin. Apakah dapat meningkatkan disiplin? Iya Pak. Iya Pak. Ya. Apakah dapat membersihkan dan meningkatkan disiplin anak? Siapa yang mau jawab? Ayo, Bu Parwanti. Nanti ada sedikit perbaikan ya Bu. Jawabannya udah bagus. Sedikit perbaikan. Karena Ibu sudah belum saya sampaikan tapi udah nyampe. Udah nyampe situ. Keren. Ayo siapa? Bu Suryati. Silakan yang lain. Bu Dina. Ayo. Bu Iis, kayaknya udah punya ide nih. Saya udah kelihatan di sini. Idenya mana? Idenya. Ayo coba. Pemberian hukuman dengan hal ya. positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya di sini setuju. Setuju. Jadi tidak berupa hukuman fisik saja, tapi hukuman yang mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak. Ya, contohnya dengan hal positif tadi, seperti mereka suruh membaca, ada kita kan pojok baca, Ya. mereka disuruh membaca buku cerita. Kalau saya kelas 1, lalu berupa ada membersihkan halaman agar anak lebih bisa menjaga kebersihan sekitar sekolah dan juga untuk meningkatkan disiplin mereka agar tidak melanggar peraturan lagi. Oke, cukup. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Iis. Ini jawabannya udah CGP semua Pak Ari. Oke, next yang ketiga. Entar belum Pak, satu lagi Pak. Bu Aam. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Siapa mau jawab? Silakan. Ayo, berani berargumen, berani menyampaikan sesuatu. Siapa? Ayo. Bu Sri, pasti punya ide. Apakah memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Bu Asih, Bu Sri, silakan. Saya jawab dari pertanyaan ketiga. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya ya betul dapat meningkatkan motivasi. Karena apa? Dengan kita memberikan penghargaan, jadi anak bisa lebih meningkatkan lagi ya. Kinerjanya. Iya betul. Semangatnya. Sehingga anak menjadi lebih semangat, lebih melakukan tindakan apapun dia lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi. Oke, terima kasih Bu Sri tanggapannya. Terima kasih. Kita akan belajar tentang budaya positif ya, menyikapi hal-hal ini. Nanti teman-teman dapat ilmu yang luar biasa hari ini. Yakin saya. Ya, next Bu Am. Baik, topik dalam evaluasi konsep kita akan belajar tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kita akan belajar tentang ini Bu, hukuman dan penghargaan. Kita akan berjalan restitusi. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Kita juga akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita akan belajar 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti teman-teman bisa tanya pada diri sendiri ya, termasuk saya. Kita di posisi kontrol di mana ya? Ada 5 posisi. Yang keempat, terakhir kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Apa ini? Nantikan slide berikutnya. Eksplori konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Next Bu Am. Baik, paradigma ini saya lewatkan ya. Next Pak. Baik. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita akan belajar ini semuanya. Terus, lanjutkan. Baik, ini Bapak Ibu semuanya. Perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ini sulit loh Bu, karena seorang pasti mempunyai pandangan sendiri. Kita menjadikan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan,
Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, terus orang lain bisa mengkontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang atau tidak menang. Ya, di sini menang dan menang. Jadi tadi jawaban Bu Sri, jawaban Bu Iis, jawaban Bu Sri, Bu Iis, Bu Parwanti, teman saya, ya, itu semuanya benar. Teman saya kelas 6. Tepuk tangan buat kalian semuanya, ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Kenapa? Saya di sini mencari win-win solution. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya benar, hanya belum tepat, ya, hanya belum tepat. Next, selanjutnya. Nah, disiplin positif. Ada 4 hal yang kita harus tahu tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengkontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Makna disiplin belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai sendiri. Ya, terus yang selanjutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Ini ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari hukuman. Nah, kadang-kadang kita mematuhi peraturan itu untuk apa? Supaya nggak diomelin, supaya tidak dihukum, supaya kita nggak kena sanksi. Sama, kita nggak absen-absen. Supaya apa? Supaya saya nggak dipanggil ke korwil. Itu tindakan manusia, ya. Terus untuk apa ini? Mendapatkan imbalan. Ada juga orang yang melakukan sesuatu karena ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak melakukan sesuatu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ada loh orang yang melakukan hal tersebut karena memang apa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia disiplin karena apa? Karena dia menghargai dirinya. Bukan karena orang lain, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Oke, yang selanjutnya adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan terus konsensus menciptakan, ya, pilihan-pilihan baru, ya. Posisi kontrol guru. Saya kaitkan dengan guru, ya, sebagai pendidik. Yang pertama, siapa yang di sini berperan dan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum? Yang kedua, siapa yang di sini berperan posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah? Contoh ya. Emang nggak kasihan sama Mister? Mister kan capek aja masih ngasih PR buat kamu. Kenapa kamu tidak melakukan atau tidak mengerjakan PR? Itu membuat perasaan orang bersalah. Tolong nak, siramin tanamannya. Kalau nggak nanti Mister yang kena marah sama ibu. Ini adalah mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Artinya, tolong dong jangan lakukan itu, nanti saya yang kena semprot. Itu namanya melempar. Namanya membuat rasa bersalah. Kalau penghukum gimana? Terlambat, sini kamu bersihin WC. Itu tipe penghukum. Kamu terlambat, ya. Berdiri depan, 1 kaki. Atau pegang hidung, itu hukuman. Itu tipe-tipe guru penghukum. Yang ketiga, teman. Sebagai teman, kamu kan udah janji sama Mister. Katanya kalau ada PR mau dikerjakan. Tolong dong kerjakan. Itu sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana seorang pemantau? Pemantau artinya kita memantau segala aktivitasnya. Kamu tidak ada mengerjakan PR, kenapa? Kan sudah saya Mister informasikan dari semalam lewat WA group. Di grupnya, tapi nah itu namanya memantau orang. Nah, posisi kontrol yang paling ideal seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Ya, manajer nanti saya kasih tahu. Karena apa? Menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nanti sampai ke situ, Bu Parya. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang realitas kebutuhan kita berbeda.
kita berusaha menanamkan pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah penguasaan. Yang kedua, sebentar, nggak apa-apa. Penguasaan. Yang kedua, kita sebagai manusia, kita harus mempunyai rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Dan yang keempat adalah kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan manusia. Sekarang saya mau tanya, Bu Suryati, saya mau tanya. Bu Sur, saya mau tanya. Apa yang akan Ibu lakukan jika 5 kebutuhan manusia ini salah satunya tidak terpenuhi? Ayo, apa yang akan terjadi? Apa? Tidak, enggak. Maksudnya kalau kebutuhan misalkan tentang kasih sayang, Ibu nggak dapat nih. Apa yang Ibu akan dapatkan? Tidak tenang. Apa yang Ibu akan lakukan? Mesti kita akan mencari hal yang baru. Ya, mencari kesayangan. Karena itu 5 kebutuhan dasar manusia dan harus dipenuhi teman-teman semua. Ya. Baik, ini tentang disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Next, selanjutnya. Kesini-sini semakin Waam. Baik, sekarang makna disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna dasar kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini salahnya. Kenapa? Disiplin itu harusnya lahir dari diri sendiri, bukan karena peraturan. Orang lain seperti terpaksa gitu ya. Betul, ya. Makanya betul. Disiplin di kita ini artinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena di negara kita seperti itu, ya. Terus, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contoh, yang piket datang jam 6.30. Kalau tidak, besok Ibu. Itu ancaman ya. Nah, itu artinya apa? Membuat tidak nyaman. Kenapa? Karena kita mengartikan disiplin salah. Nanti ada, Bu? Ada. Jadi bagaimana menciptakan kedisiplinan itu, memaknai kedisiplinan itu bukan dengan hukuman. Kalau kita cenderung disiplin karena apa? Karena peraturan. Ya, oke. Maka saya di sini sekarang sudah nggak buat namanya peraturan kelas. Ada 3 level ya di kelas itu. Yang paling berat memang 3. 1, peraturan kelas. Peraturan itu cenderung melarang. Betul ya? Jadi awalnya kita bikin peraturan dulu, peraturan kelas, baru dirubah ke kesepakatan kelas. Kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, jadilah keyakinan kelas. Makanya di program guru penggerak ini kami dicoba untuk membuat keyakinan, bukan peraturan, bukan kesepakatan lagi, tapi cenderung ke keyakinan. Ya, kamu yakin gak sih kalau kelas kita bersih itu nyaman? Yakin. Tahu dong apa yang harus kamu lakukan? Tahu. Jadi kita buat yakin itu. Sehingga apa? Dia tidak terpaksa. Jadi kalau dilarang buang sampah, itu peraturan. Kalau dengan tata tertib apa itu? Apanya? Tata tertib itu peraturan. Ya, makanya tadi peraturan lebih cenderung membuat ketidaknyamanan seseorang. Pokoknya kalau bahasanya dilarang, itu peraturan. Kalau kesepakatan, buang sampah pada tempatnya, itu kesepakatan. Tapi kalau bersih itu indah, itu keyakinan. Ada 3 level yang berbeda ya. Oke, next selanjutnya. Baik, nilai kebajikan universal. Ya, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, semua perilaku itu pasti punya tujuan.
Ya, contoh, sekarang saya mau tanya. Ada nggak Bapak Ibu punya kasus merebut makanan temannya? Ada. Siswa? Ada nggak? Pernah? Ibu, si Anugrah tuh ambil makananku. Ada. Ada. Boleh saya coba Ibu gali? Ibu pernah menggali kenapa itu anak sampai mengambil makanannya? Ada beberapa faktor. Ya, apa faktornya? Boleh Bu Am sebutkan satu? Pertama ya anak itu ingin memperoleh makanan tersebut dengan secara enak. Oke. Mau enaknya aja. Mau enaknya aja. Bagus. Ada lagi? Ayo siapa? Bu Sutina udah punya ide. Coba. Kenapa, Bu? Kira-kira kalau anak ngambil makanan tanpa merebut makanan temennya, itu kenapa? Kadang dia bilang iseng aja. Iseng. Ada yang iseng. Ada lagi? Sekedar mencari perhatian. Ya. Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran ini, ada satu hal yang paling kita harus tahu. Satu. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin dia tidak sempat dimasakin orang tuanya, atau mungkin dia tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Contoh, dibekelin. Ada ya? Jadi faktor yang paling utama adalah ketika dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka si anak tersebut akan melakukan dengan segala apapun. Dia tabrak aja. Kenapa? Karena setiap aktivitas dikatakan sama Gosen bahwa setiap aktivitas itu mempunyai Jadi motivasi itu terbagi menjadi 3, Bu. Motivasi eksternal. Kalau kita hubungan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ini teori perilaku manusia. Jadi kalau kita ngajar, saya buru-buru datang ke sekolah, takut ibu keburu datang. Itu berarti kita melakukan, sudah membayangkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan masuk kelas jam 7. Nanti ibu datang, tanya. Ya, ini ya caranya ya. Terus, artinya apa? Ini adalah motivasi eksternal, Bu. Motivasinya dari aturan, motivasinya karena atasan, motivasinya karena peraturan. Ini disebut dengan motivasi eksternal. Bagaimana dengan motivasi eksternal? Ya, ini internal, ini internal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini masih eksternal atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Ya, karena apa? Motivasinya masih dari eksternal. Kalau ini ketidaknyamanan, kalau ini sesuatu ingin yang kita dapatkan. Kita menginginkan ini, ya. Makanya ini disebut motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Makanya motivasi namanya motivasi intrinsik, ya. Motivasi diri. Saya mengajar dengan kasih sayang, motivasi diri. Saya mengajar tepat waktu, motivasi diri. Bukan karena ini, bukan karena ini. Jadi inilah yang berat, Bu. Ini lebih berat daripada, karena apa? Ini membangun kesadaran dalam diri, disiplin. Ya, jadi motivasinya disebut motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Tanya pada diri kita sendiri. Ini akan disiplin positif. Next, Bu Am. Nah, lihat sang maestro pendidikan kita, namanya KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka, ya. Akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Yang berat kan ini, Pak Bu. Yang merintah diri sendiri. Ayo dong, cepetan, piket. Misal jam 6.30 harus sampai sekolah. Ngebut tiap hari, nggak pakai rem. Sampai sekolah. Itu namanya ada motivasi dalam diri sendiri. Tapi kalau kita sudah
Ya, ntar kok nggak datang, aduh, ntar nggak ada foto nih jam sekian nih. Waduh. Misal nih, itu berarti. Baik, teman-teman semuanya, maestro pendidikan kita, pahlawan pendidikan kita, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Artinya teman-teman, ketika kita datang ke sekolah masih karena takut perintah atasan, berarti kita belum merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara yang bicara, bukan saya. Ya. Nah, orang yang merdeka artinya apa? Dia cakap membuat merintah diri sendiri. Ayo dong ke sekolah, kamu kan guru, kamu ini contoh, kamu itu tauladan murid kamu. Ini adalah perintah untuk diri sendiri. Bukan karena hukuman, bukan karena atasan. Next, Bu Am. Nah, apa itu restitusi? Yang ditanya tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan bagi kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi, ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi kalau anak bermasalah itu nanti kita selesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Nanti saya kasih tahu, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi, ya. Terus, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, oke. Selanjutnya. Next. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau anak berbuat salah itu, Bu, jangan dihukum dulu. Tapi kasih pengertian dia bahwa dia harus belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya murid kalau berbuat kelompok salah, dia akan terlempar dari komunitasnya, dari kelompoknya. Nah, dengan restitusi ini kita mencoba untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Next, Bu Aan. Nah, sekarang pembelajaran yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Next, Bu Aan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan matematik. Siapa yang paham kata-kata yang dalam kotak ini? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, siapa yang mau menjawabkan pendapatnya? Mengapa bukan peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Ayo, untuk mengelola kelas, saya sudah nggak pakai itu ya. Saya selalu bilang, saya yakin kerjasama itu bermanfaat. Saya yakin disiplin itu baik. Saya yakin bersih itu indah. Yaitu dalam rangka saya membuat keyakinan kelas. Siapa mau bicara? Bu Dina? Mengapa tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan kelas? Tadi udah disinggung, Bu Ulul. Nah, kelas 5, boleh Bu Ulul. Ya, Kenapa? Tadi Pak Us bilang kalau ya, peraturan kelas itu sifatnya memaksa. Memaksa. Tidak. Dari dalam dirinya merasa terpaksa, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan hati dia. Oke, tepuk tangan buat Bu Ulul, keren jawabannya. Ya, artinya sudah terjawab ya. Kalau peraturan itu merasa tidak nyaman. Silakan Bu Sutina. Ya, belum, Bu Sutina kan boleh. Di sini boleh semua memberikan pendapat. Silakan. Oke. Di depan hanya di depan kita, tapi dia tidak, kalau di belakang kita atau saya tidak
aja tidak ada yang mengawasi. Oke. Memang harus dari dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Dia bisa bisa menyadari bahwa misalkan contoh kebersihan itu memang sebagian dari iman, kebersihan itu memang sangat penting karena memang untuk kenyamanan bersama. Oke, berarti mulai dari dalam diri sendiri. Terima kasih. Ada yang punya pendapat? Satu belum terjawab. Satu. Ada satu yang belum terjawab. Silakan Bu Parwanti. Pendapat saya ya. Siap, silakan. Karena kalau keyakinan itu sudah muncul dari dalam diri kita sendiri, Siap. ada atau tidak ada yang membuat peraturan, peraturan itu akan mengalir dengan sendirinya. Yang sendirinya. Saya yakin dari dalam diri kita. Karena sudah punya keyakinan. Tidak terlambat itu berarti baik untuk saya. Iya. Betul ya? Itu udah orang kalau udah yakin. Jadi ke arah yang positif tadi. Positif. Yakin bahwa saya harus datang pagi-pagi. Bukan Yes. karena peraturan, bukan karena takut saya dihukum guru, tapi karena saya kalau datang pagi-pagi Tidak rugi. tidak rugi. Jadi terlambat itu kerugian buat saya. Iya. Dan tidak menghargai orang lain. Ada lagi yang bisa menyimpulkan satu kata yang belum dapat, belum terungkap di sini. Ayo, Bu Am, Bu Dina. Ya, kalau keyakinan berangkat dari diri sendiri. Oke. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat dan ada Sifatnya paksaan. mengikat. Baik, saya kasih penguatan ya Bapak Ibu semua. Kalau peraturan tidak jangka panjang, tapi kalau keyakinan kelas akan berjangka panjang. Kenapa? Tadi teman-teman sudah sampaikan semua. Ya, kalau keyakinan, peraturan hari ini ditepati, besok dilanggar. Kenapa? Karena faktor eksternal yang dia tahu, yang dia takutkan, atau karena reward, atau karena punishment. Tapi kalau keyakinan kelas, ini sudah menjadi modal dari dirinya sendiri, berasal dari motivasi intrinsik atau motivasi ini. Sehingga apa? Sehingga berlaku jangka panjang. Si anak itu nggak akan terlambat gitu loh. Kecuali sesuatu hal yang memang di luar prediksi dia. Jadi, mengapa kita harus mematuhi peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena takut polisi. Berarti itu masih motivasi eksternal. Tapi kalau yakin bahwa helm melindungi kita ketika kecelakaan, maka itu sudah disebut keyakinan. Betul ya Bapak Ibu ya? Mengapa kita memiliki 3M? Misalkan, ini masih masa Covid, sekarang udah enggak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun ke sekolah? Jadi yakinkan Bapak Ibu putra-putrinya untuk punya keyakinan kalau terlambat datang berarti merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kenapa rugi diri sendiri? Pelajarannya pasti tertinggal. Begitu masuk nanti ditanya Bapak Guru berarti sudah mengganggu waktu orang lain. Yakinkan Bapak Ibu punya murid, yakinkan bahwa Bapak Ibu punya murid mempunyai keyakinan kelas yang begitu luar biasa. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Nah, budaya positif ini membungkus daripada apa? Ini apa ini? Nggak kelihatan. Apa Bu Dina? Peraturan kelas. Nah, ini peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa dibentuk dengan lingkungan yang positif. Lingkungan positif ya, lingkungan positif ya. Ini bisa dibentuk karena kita mempunyai budaya positif. Ini berat loh Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan, tugas guru itu mohon maaf, luar biasa berat. Karena kita harus menjamin keselamatan siswa dan kebahagiaannya. Iya kan? Itu berat tugas guru itu. Nah, kalau kita mampu melaksanakan budaya positif ini, insya Allah, ya, insya Allah Bapak Ibu semua, kita bisa itu keselamatan itu bisa kita pegang. Ayo selanjutnya Pak Ari, Pak Bu Aang. Nah, kami dan murid yang saling menyayangi. Kami yang murid semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan tahap teman-teman. Dengan di sini. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Ini adalah kesepakatan kelas. Ya. Kenapa yang di sini ini maaf misalnya ini harusnya keyakinan kelas. Kenapa yang sebelah kanan disebut
keyakinan kelas? Ada yang bisa menjabarkan? Kenapa? Di sini ya Bu, ini kesepakatan kelas, ini keyakinan kelas. Maaf, ini salah. Ini keyakinan kelas. Ayo, kenapa? Mana yang keyakinan kelas? Ini ya. Ini bukan peraturan loh Bu. Datang tepat waktu. Kalau peraturannya bagaimana Bu Pak? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu namanya peraturan. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Disiplin itu indah. Itu menjadi keyakinan. Kenapa Bu ini disebut keyakinan kelas? Contoh ini. Ada yang bisa menyampaikan? Karena keyakinan kelas itu bukan hanya untuk murid. Di sini ada kami, guru dan murid. Artinya apa? Dua-duanya sudah sepakat Bapak Ibu semua. Kalau kita dua-duanya tidak sudah sepakat, tidak boleh ngomong jorok, berarti guru dan murid. Kalau kita sudah sepakat, sudah yakin disiplin itu indah, berarti guru dan murid tidak boleh terlambat datang. Artinya apa? Guru dan murid datang tepat waktu. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Ya. Memang Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena membangun motivasi dalam diri sendiri. Kalau saya mencoba mulai diri sendiri. Di grup penggerak itu selalu dibilangkan mulailah dari diri sendiri. Pembelajarannya itu harus kembali ke sini dulu. Sebelum ke murid tuh ke sini dulu baru ke murid. Ya, nggak bisa murid kita belum, nggak bisa. Oke? Next, Bu Ang. Di sini ada tabel T, ada tabel Y ya. Jadi gini Bapak Ibu semua, bahwa tabel-tabel ini adalah untuk mengidentifikasi kapan kita mempunyai peraturan, kapan kita mempunyai yang namanya kesepakatan, dan kita juga kapan kita mempunyai keyakinan kelas. Next, Bu Am. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kegiatan pendalaman keyakinan dengan tabel Y, maksudnya tabel Y itu ini ya Bapak Ibu. Di sini ada terdengar satu orang bicara, yuk saya bantu. Kita bisa apa itu? Selesaikan ini bersama-sama, ya. Terus itu terdengar, bisa yang terlihat, terus bisa juga berperilaku. Nah, ini hormatnya seperti apa? Tampaknya seperti datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Kan tidak seperti biasanya ya. Nah, terus bekerjanya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu semua, ini peraturan, ini keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini perintah. Berarti peraturan. Tanggung jawab. Bangun keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya sebenarnya lebih luas. Kursi dirapikan, meja dirapikan, buku dirapikan, semuanya itu tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Keyakinan kelas tidak ada kata-kata dilarang. Keyakinan kelas tidak ada kata-kata paksaan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menjadi apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Tadi saya sampaikan, ketika terlambat datang, berarti dia tidak menghargai dirinya dan tidak mengganggu, dia mengganggu orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi ini keyakinan kelas itu memang dibentuknya dari aturan, Bu. Kalau langsung ke sini, anak nggak paham. Buatlah aturan, rubah ke keyakinan kelas. Kesepakatan, baru rubah ke keyakinan. Yuk, lanjut. Nah, di pendidikan selanjutnya, pengaruhnya, penambahan materi, dihukum dan penghargaan yang selalu dulu cuma ada 5 unsur, sekarang ada 8 ya.
yaitu pengaruh jangka pandang pendek. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Lanjut Bu Aam. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa Bapak Ibu? Tadi ada pertanyaan pemantik apa? Apakah penghargaan memotivasi belajar anak? Betul? Contoh. Anak-anak yang bisa mengerjakan ini saya kasih permen. Kelas 1 misalkan, anak-anak yang besok datang tepat waktu dapat bintang dari ibu. Itu namanya penghargaan. Anak datang tepat waktu kenapa? Karena pengen dapat bintang. Anak mengerjakan PR karena apa? Karena ingin dapat nilai. Ya, makanya penghargaan itu bisa ini agak dilematis ya. Menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi dalam dirinya. Motivasinya selalu dari eksternal. Hadiah dan hadiah yang ada di kepala anak. Boleh nggak sesekali? Boleh. Saya kalau ranking 1, 2, 3 semesteran saya kasih hadiah. Tapi kalau hari biasa tidak. Cukup dengan kata-kata baik, hebat kamu. Cukup. Top banget kamu. Luar biasa kamu. Cukup. Ya. Tapi kalau semua diiming-imingi dengan hadiah, maka apa? Maka ketika tidak hadiah, anak tidak mau belajar. Maka ketika tidak hadiah, anak tidak mau melakukan sesuatu yang lebih. Boleh nggak hadiah? Boleh. Tergantung kondisi dan konteksnya apa. Kemarin saya jawab waktu elaborasi pemahaman. Ada yang nggak setuju hadiah? Kalau saya hadiah itu penting, perlu. Olimpiade tingkat internasional aja ada hadiahnya yang sangat menggiurkan. Tapi tergantung konteksnya. Kalau konteksnya perlombaan wajib ada hadiah. Tapi konteksnya pembelajaran, hadiah itu saat-saat tertentu saja. Contoh semesteran, ya. Jadi kita tidak diperkenankan selalu mengobrol hadiah pada saat pembelajaran. Dikasih bintang, dikasih ini. Karena apa? Anak akan termotivasi karena bintangnya, bukan karena motivasi intrinsiknya. Ya, lanjut. Nah, tindakan guru. Kalau Bu Parwanti ya. Tadi hukuman ya Bu ya. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Suruh nyatet 100 kali. Ini jujur saya pernah lakukan. Tulis saya akan mengerjakan PR 10 kali di buku. Nah, itu namanya hukuman. Tapi kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah, apa? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Tanggung jawab. Terus, ya. Membersihkan tumpahan air Bu Ulul tadi langsung. Itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Saya nggak menghukum Bu Ulul. Ya kan? Bu Ulul langsung ambil ngepel. Itu konsekuensinya. Kenapa? Bu Ulul menumpahkan air. Ya, terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ya. Terus bagaimana Mister kalau anak terlambat supaya tidak terhukum gimana? Bagaimana kita menyikapi? Jangan dikasih hukuman. Ada yang punya ide? Anak nih misalkan anugerah tok 5 menit atau 10 menit dia terlambat. Bagaimana kita jangan mengasih hukuman dia tapi membangun motivasi dalam dirinya dengan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Teman-teman punya ide? Bu Sutina? Iya, tidak menghukum. Kalau biasanya kalau saya siswa yang terlambat, saya katakan membangun ya. Saya bilang gini, kalau kamu terlambat itu tidak tegur, nanti teman-teman akan merasa iri. Akhirnya timbullah, kok dia nggak ditegur, kok saya udahlah akhirnya merendahlah. Jadinya saya juga mau datang terlambat, orang
tegur itu ibaratnya biar adil semuanya sama. Kalau ada yang salah ditegur dan hukum. Oke. Saya bisa tanya juga. Berarti dengan teguran. Ya. Oke, dengan tanya alasannya. Bagus. Bagus. Ada lagi yang punya ide? Bu Is? Ayo. Punya ide? Anak terlambat nih, Iya. supaya kita menghindari hukuman, tapi membangun motivasi dia. Bagaimana caranya? Saya lebih ke sharing, misalkan bertanya. Bertanya. Dan dia, kenapa kamu terlambat? Siap. Apa kamu tidur terlalu malam? Oke. Apa ibu kamu tidak bangunkan? Iya. Kalau nanti, jadi berupa nasihat, lebih ke nasihat. Nasihat. Ini kelas 1 kan? Oke. Ya, lagi nanti hari Senin depan jangan telat lagi anak. Oke, siap. Itu berarti posisi kontrol sebagai teman tuh. Ya. Sudah sedikit melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Bu Situnya juga sudah. Sekarang saya minta Bapak Ibu semua yang di sini berdiskusi. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa disebut hukuman? Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran POK adalah sebuah konsekuensi. Sama-sama mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kenapa ini disebut hukuman? Kenapa ini disebut konsekuensi? Silakan yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya pandangan tentang hal ini, saya persilahkan. Ayo, biar nggak ngantuk. Ada? Ayo. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kadang hukuman penting juga. Bu Is punya gagasan? Kenapa berbeda? Kok ini konsekuensi, Mister? Yang ini kenapa ini hukuman? Ya, ini kan pelajaran PJOK, dia terlambat datang, dia suruh lari. Kenapa ini disebut konsekuensi? Kalau menurut saya, Ya, kalau yang boleh menurut Bu lari Is. mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah dengan hukuman. Nah, kalau itu terjadinya saat anak itu belajar atau sudah otomatis kan dia akan ketinggalan pelajaran. Nah, kita memberikan hukuman kepada mereka, jadi bisa merugikan anak tersebut. Ya. Nah, kalau dalam pelajaran yang satu lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensinya mungkin karena pelajarannya tentang pendidikan jasmani, olahraga untuk kesehatan, jadi langsung mereka itu disuruh mengelilingi lapangan karena memang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Kalau itu menurut saya Konsekuensi, ya. tepat. Yang kedua ini disebut konsekuensi karena apa? Dia terlambat, dengan disuruh lari berarti dia sudah melakukan pemanasan secara tidak langsung. Betul ya? Karena apa? Temannya ada pemanasan dulu. Sedangkan olahraga tanpa pemanasan itu resiko cedera. Benar ya? Kenapa? Ini bukan disebut konsekuensi, bukan hukuman, karena ini sesuai dengan pelajaran. Tapi kalau ini kenapa dihukuman? Karena nggak ada hubungannya. Kamu terlambat ke sekolah. Iya Pak. Bersihin WC. Apa hubungannya? Terlambat sama bersihin WC. Makanya itu disebut hukuman. Paham ya Bapak Ibu ya? Antara hukuman dan konsekuensi ya. Nah, kita nih menghindari hukuman Bu, tapi lebih ke konsekuensi. Kita bangun. Ayo silakan Pak. Bu Am, sedikit lagi. Terima kasih. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Membuat anak sakit untuk jangka yang panjang. Tapi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, saya terlambat. Terus disuruh apa, Mister? Disuruh istirahatnya dikurangin. Dia keselnya sebentar. Ya, tapi kalau dihukum dia akan ingat. Ingat saya pernah terjadi itu waktu SD itu. Gara-gara bercanda itu diplototin sampai sekarang sama ini. Namanya Pak Jayeng. Saya masih ingat loh sampai sekarang. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Terus saya masih terngiang-ngiang. Terus hukuman bersifat apa? Paksaan. Sedangkan ini stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, ngumpet-ngumpet biar gak dihukum.
nggak jujur. Kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bisa membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi waktunya tidak lama, ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu semua, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya. Ini luar biasa banyak ya. Ini penting. Jadi kalau hukuman ini di bahasa kami disebutnya identitasnya gagal. Ya, kenapa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang tadi udah saya bahas. Kalau konsekuensi ini sudah terjadi, nah restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Ya, korban mendapatkan ganti, murid atau anak tidak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Itu dengan restitusi. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, restitusi. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan murid atau anak menghormati dirinya atau orang lain. Ya, nanti saya share deh, nggak apa-apa. Next, 34. Slide berikutnya. Sekarang kebutuhan dasar manusia berkualitas. Ayo, Bu. Nah, kebutuhan dasar ada 5. 1, 4, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini semuanya kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Tadi udah saya sampaikan nih. Kira-kira apa, Bu Par? Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Apa? Akan Coba. mencari kebutuhan supaya menjadi terpenuhi. Kemudian mungkin ada sesuatu yang kurang karena belum terpenuhi. Oke. Ada sesuatu yang akan kita cari di luar sana. Oke. Itu kalau kebutuhan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Baik, ada yang lebih simpel, jawabannya disimpulkan. Ibu Par, nanti udah diterjemahkan panjang tadi. Ayo, yang disingkel, dirangkum. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Saya simpulkan ya, Bu Par. Ya. Manusia Pak Ari boleh, Pak Ari di belakang boleh. Ya. Yes. Apa yang terjadi? Apa? Tindakan yang kan? Oke, sedikit saya gabung ya. Orang akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan norma hukum dan peraturan. Itu yang akan terjadi, Pak. Kenapa? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, anak ngerebut makanan orang lain, ya kan? Malak temennya uang, itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja, menabrak aturan, menabrak norma, dia aturan sekolah. Ya, kita lanjut. Nah, 5 posisi kontrol, ini penting. Ini udah mau selesai. Next, Pak Ari. Bu Am. Nah, tipenya ada penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Menghardik kamu ini. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Itu penghukum tuh. Itu penghukum. Ya. Terus pembuat orang yang bersalah. Ayo cepetan masuk di jam 7. Ntar kalau ibu kepala sekolah lihat, kamu tahu nggak mister yang dimarahin ibu? Betul. Itu pembuat orang merasa bersalah. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini ya. Kamu kan udah janji sama aku. Dina, kamu katanya sudah janji sama mister. Ya. Kalau kamu diberi tugas, kemarin kan udah begini. Nah, mulai hari ini ya begini. Kok kamu tidak mengerjakan soal ini? Berproses kontrolnya sebagai Nah, Dina sudah mengerjakan PR? Belum. Kenapa belum? Ketiduran. Kenapa ketiduran? Terus bertanya terus. Itu itu posisi kontrol sebagai pemantau. Tapi
kalau sebagai seorang mengajar mengajukan pertanyaan. Tadi ya teman-teman ya, mengajukan pertanyaan. Dina, boleh Ibu? Boleh Mister tahu kenapa Dina belum mengerjakan PR? Ketiduran. Memangnya Dina semalam tidur jam berapa? Jam 12. Oh, jam 12. Sama tuh Ibu. Mister nih kalau tidur di atas jam 11, di sekolah udah ngantuk. Nah, memang lama Bu. Apalagi segitiga restitusi, nanti lebih panjang lagi. Ya. Ajar Pak Agus kalau Nah. kayak gitu. Ya kan 5 menit kan bisa nanya begitu. Kepanjangan Ya. dong lebih banyak alasannya. Terus nggak bertanya tapi dengan enak ya. Tapi ini posisi ideal seorang guru ini memang harus di sini. Ya, kita harus berperan posisinya sebagai seorang manajer. Oke, ayo next selanjutnya. Jadi ada 5 ya. Tuh, pernyataan-pernyataan saya kecewa dengan kamu. Pembuat orang rasa bersalah. Asih, saya kecewa dengan kamu. Kenapa? Kamu ulangan begini aja tidak bisa mengerjakan. Nah, itu pembuat orang bersalah. Ya, maaf ya Bu Asih, contoh. Ya. Terus, kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, ini juga sama. Ini namanya penghukum. Ayolah, lakukan demi Mister. Ini masih sebagai seorang teman. Terus, apakah kamu mendapatkan bintang hari ini? Ini namanya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah pertanyaan seorang manajer. Kamu tidak pernah mengerjakan PR, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu yang tidak pernah mengerjakan PR? Itu adalah peran seorang manajer. Ya, kamu selalu paling akhir mengerjakannya. Gimana sih? Itu nih. Ini. Nah, langsung. Itu. Ya. Ibu udah repot ini Ibu. Nungguin kamu terus. Ini. Jangan ya, teman-teman ya. Jadilah ini. Ya. Oke. Hah? Apa itu? Oke, lanjut. Next. Baik. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaikinya, ya. Ini bergerak yang seirama, ya. Oke, next. Baik, sekarang pelajaran terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, segitiga restitusi ini berguna untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah anak. Ya. Kita belajar Bapak Ibu, kalau belum bisa belajar. Ini penting loh, benar. Kenapa? Ya, karena memang ada pembelajaran ini. Silakan lanjut. Segitiga restitusi, ya. 1. Menstabilkan identitas. Ya. Kalau orang bersalah, kemarin saya contoh ya, si Mia kan gebrak meja sambil marah-marah tuh. Saya tanya, saya mencoba membuat video ini kemarin sama Rahma, sama Mia, sama Kinan. Ya, saya cuma tanya, Mia, kenapa kamu melakukan hal itu? Habis tuh si Rahma, kalau ulangan nyontek dulu, ini main acting ya. Oh begitu. Emang kamu kenapa keberatan? Ya aku kan udah capek Mister. Aku kalau mau belajar, kamu ulangan tuh belajar. Masa dia enak banget nilainya sama dengan aku, cuma tinggal nanya doang. Saya menstabilkan emosinya si Mia, identitasnya Mia. Terus saya tanya lagi, kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu lakukan terhadap Rahma? Aku tadi marah Mister. Terus aku gebrak meja, aku tinggalin. Aku gak mau pulang sama dia. Aku malas berteman sama dia. Jadi di situ tuh. Saya mencoba menstabilkan. Kalau Mister di posisi kamu, Mister juga marah loh. Mister udah capek-capek mempersiapkan ujian, ternyata tiba-tiba dicontek. Sama, Mister juga marah. Dan Mister juga tahu. Tadi Rahma, Mia marah-marah sampai gebrak meja. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk yang bicara. Termasuk siapa? Termasuk saya. Ya. Jadi itu
caranya kita menstabilkan emosi dia supaya dia turun. Jangan bilang, kamu nggak boleh marah-marah begitu, nggak boleh. Mister, juga sama, manusia pernah berbuat salah. Ini caranya, kuncinya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini dengan kata-kata ini menurunkan tensinya, stabil. Ya, terus yang kedua, validasi masalah ya. Kita tanya, kamu pasti punya alasan dong sampai melakukan hal itu. Alasannya apa? Dia akan ceritakan. Iya tuh, aku ulangan dicontek, aku nggak suka sama dia gini-gini. Nah, terus ya, kita tanya lagi, kira-kira ada nggak cara yang lebih enak? Jadi segitiga restitusi ini memancing anak untuk mencari, mengatasi dari mana? Dari dia sendiri, bukan dari kita. Kita hanya memancing supaya dia punya solusi. Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya gini, kira-kira nih, ada nggak cara yang lebih bagus daripada yang kamu barusan lakukan? Nah, ini namanya salah satu cara, yaitu apa? Validasi kesalahan. Kita validasi kesalahan mereka. Ya, ini memang perlu latihan, nggak gampang memang. Ya. Terus yang ketiga yaitu apa ini? Menanyakan keyakinan. Saya kemarin bertanya ke Pak Mia, menurut Mia, teriak-teriak di kelas sampai gebrak meja, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Dia diem tuh. Ini mister, aku tidak menjaga ketenangan kelas. Itu kan keyakinan kita kan, menjaga kenyamanan kelas. Kira-kira nyaman nggak teman-teman kamu? Enggak. Ya, satu. Makanya kita tahu. Terus kira-kira nih, kalau kamu mengalami masalah seperti itu lagi, apa yang harus kamu lakukan? Ya, aku akan belajar bersabar, mister. Bagus. Apalagi? Aku akan lapor kepada guru saja daripada aku marah-marah. Bagus. Artinya apa? Kita pancing dia untuk mencari solusi sendiri. Ya, nah setelah selesai, baru rencana kamu sudah bagus, ya. Terus kira-kira kapan kamu mau melaksanakannya? Hari ini, mister. Itu artinya apa? Kita sudah menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya kasih tugas teman-teman, sedikit aja. Ada anak terlambat, coba selesaikan dengan segitiga restitusi. Pertanyaan apa yang pertama kali? Mengapa kamu terlambat? Terus apa lagi? Kesiangan, saya jawab deh, kesiangan. Terus? Siangnya kamu tidur jam berapa, Nak? Semalam aku main handphone sampai jam 12 malam. Supaya tidak terlambat lagi harus bagaimana? Apa, Bu? Supaya tidak terlambat lagi. Kan tadi main handphone sampai jam Iya. 12. Membuat kamu terlambat kan? Betul. Supaya besok tidak terlambat lagi harus bagaimana? Aku mau bangun pagi, Bu. Bangun paginya jam berapa? Subuh. Ya. Selain itu? Aku mau main handphonenya nggak lama-lama, Bu. Berarti tidurnya harus jam berapa? Biar nggak terlambat. Jam 10, Bu. 10 malam. Yakin, karena biasanya jam 12 Bu aku tidurnya. Ya, coba besok dicoba. Ya. 10. Terlambat tidak. Ya. Jangan lupa anak ini main. Nah, itu ya, Bu ya. Itu salah satu ya. Baru terakhirnya, rencana kamu sudah bagus. Biasanya kamu dibangunkan sama siapa? Oh, sama mama. Baik. Nanti saya berkoordinasi sama mama kamu ya. Supaya apa? Supaya tolong dibangunkan subuh. Maaf loh, ini rencana kamu, bukan rencana saya. Balikin aja, Bu. Rencana kamu sudah bagus. Kira-kira mau dilaksanakan kapan? Saya mau melaksanakan nanti malam. Nah, itu namanya penyelesaian segitiga restitusi. Ya, baik. Lanjutkan, udah habis.
Sekian dan nah ini udah pertanyaan-pertanyaan, ini nggak perlu. Teman-teman tadi sudah menyampaikan. Demikian tadi tentang budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, satu pesan saya ya, kita sudah memutuskan menjadi seorang guru. Maaf ya, guru sudah menjadi profesi pilihan kita ya. Jadi mari sama-sama kita mengupgrade ilmu keguruan ya. Bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana kita menuntun kodrat anak, bagaimana kita punya nilai-nilai seorang guru, bagaimana kita mempunyai peran seorang guru, bagaimana kita mempunyai visi pribadi di kelas, supaya apa? Visi tersebut kita wujudkan dalam penerapan pembelajaran setiap harinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di diseminasi untuk materi-materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mister. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Before studying, let's sing song. Please welcome teacher. 1, 2, 3, go. Come, teacher. Come, teacher. Come to the classroom. Come, teacher. Come, teacher. Come to the classroom. Thank you friends, thank you my student. Today I would like to make an agreement of classroom. Hari ini Mister mau membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kalian sudah megang kertas ini semuanya? Sudah megang kertas ini semuanya? Baik, sekarang pikirkan, tuliskan kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Siap? Ya, tuliskan semuanya. Mulai. 1, 2, 3, tulis ya. Silakan. Tuliskan kesepakatan kelas yang ingin kamu sampaikan melalui kertas tersebut. Nama dulu ya. Anak-anak, kalian sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah ditulis di sini semua? Baik, coba Kinan baca. Punya Kinan apa? Kesepakatan kelas saya tidak boleh berisik saat jam pelajaran dimulai. Oke, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Oke, coba Andin. Selalu disiplin. Firdan? Tidak boleh menyontek sedang ulama. Tidak boleh menyontek. Bagus. Semuanya sudah tertulis di sini? Baik, di sini ada tulisan kesepakatan kelas. Nanti silakan maju mulai dari Firdan, Maya, Zidan dan selanjutnya untuk maju ke depan di tempel. Oke, silakan ambil lemnya sedikit. Ambil lem cepat yang bagus nama lemnya. Ayo terus, Maya. Terus ujung atas. Dan dulu, ayo Zidan tempel. Oke. Yuk terus Maya di bawah di sampingnya. Ya, terus ujung sini. Nah, yuk terus tengah. Tengah ya. Sudah ditempel, ya. Ayo silakan semuanya. Ayo semuanya. Ini kesepakatan kelas yang akan kita buat. Anak semuanya, kalian semuanya sudah menyampaikan gagasan atau ide tentang kesepakatan kelas yang ingin kita buat. Coba Anugrah kamu baca nomor 1, kita akan buat di sini. Ayo, menjadi keyakinan kelas. Tidak boleh menyontek saat sedang ulangan. Oke, artinya itu jujur kesepakatan kelas kita. Keyakinan kelas kita menjadi jujur lain dalam hal apa? Terus ada lagi? Aku akan menjaga kebersihan kelas. Oke, bersih itu bersih itu sehat atau indah. Terus ada lagi?
Tidak boleh ngejek nama orang tua. Mati. Menghormati. Ya, itu keyakinan kelasnya. Terus, Tidak boleh berisik saat jam pelajaran dimulai. apa? Ayo. Disiplin. Indah ya. Menghormati itu, Mas. Terus, itu udah sama dengan menghormati. Tidak boleh berkata kasar atau kotor. Oke, sopan. Terus, Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. sudah. Terus, Menjaga kebersihan kelas. sama tadi bersih sudah. Selalu disiplin. Disiplin. Ya, terus lanjut. Tidak berkata kasar. Sudah. Sudah. Terus, Stop bullying. nah itu sama dengan menghormati, bisa sopan dan jujur. Ya, lanjut. Rapi dan bersih. Nah, rapi dan bersih. Terus, sudah. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Disiplin. Sudah. Tidak berbicara kasar. Udah ada. Baru sopan. Tidak menyontek saat ulangan. Jujur. Sudah. Tidak boleh berkata kasar. Terima kasih Mister. Hari ini aku dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas. Aku dan teman-teman akan menerapkannya. Mister, hari ini aku diajak membuat keyakinan kelas. Aku dan teman-teman akan menerapkannya. Terima kasih Mister, aku senang. Teman-teman, ini adalah keyakinan kelas kita, yaitu jujur, bersih, sehat, atau tidak, menghormati, sopan, disiplin. Setuju? Setuju nih. Yakin? Baik anak-anak, ini semua sudah menjadi keyakinan kelas kita. Jadi kalau kalian jujur, kalian menjaga kebersihan, itu berarti mulai dari diri kalian semua ya. Karena kamu sadar bahwa semua yang menjadi keyakinan kelas itu akan berdampak baik buat kita semua. Setuju anak-anak kita membuat keyakinan seperti itu? Setuju. Baik, ya terima kasih. Nanti akan Mister tempel di dinding sebelah kiri sini ya, supaya terlihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Kemarin saya telah mengikuti program pengimbasan tentang budaya positif, dan alhamdulillah ya saya belum tahu, jadi saya tahu tentang bagaimana menangani peserta didik dalam budaya positif. Sangat bermanfaat dan saya sangat tertarik untuk menerapkannya di kelas-kelas yang saya ajar. Tetap semangat Pak Agus, sukses selalu, semangat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Sutanto atas ilmu yang telah diberikan mengenai segitiga restitusi. Insya Allah saya akan menerapkannya pada kelas saya dan saya akan mencobanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Agus Sutanto atas pengimbasan kemarin tentang budaya positif di kelas atau di lingkungan sekolah. Saya mendapat pencerahan tentang 5 posisi kontrol guru. Saya akan menerapkan posisi kontrol guru yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya, demikian tadi video pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih rekan-rekan teman-teman sejawat saya di SDN Panunggal 9 yang sudah memberikan umpan balik kepada saya. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.